Di tengah badai malam, nampak seorang gadis bernama Sachi dan seorang dokter yang kita sebut saja dia dokter cabul. Saat itu penyakit leukemia yang diderita oleh Sachi kambuh, sehingga sang dokter pun langsung melakukan pengobatan. Pengobatannya cukup ekstrim, yakni menggunakan salah satu zombie yang sudah disiapkan oleh sang dokter. Sang dokter memukul perut zombie itu hingga ingin muntah, dan ketika ingin muntah, Sachi disuruh menciumnya. Sementara itu, nampak segerombolan anak muda yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat camping. Saat itu, seorang supir bernama Take dimarahi oleh pacarnya yang bernama Aya karena menyetir dalam keadaan mabuk dan ugal-ugalan. Hal itu membuat seorang pria bernama Naoi ingin muntah, sehingga ia pun keluar dari mobil. Dengan dibantu oleh Megumi, Naoi pun berusaha untuk memuntahkan semua isi perutnya. Melihat hal itu, seorang gadis bernama Maki merasa jijik dan nyesal telah mengajak mereka berdua. Pada akhirnya, perjalanan pun kembali dimulai. Saat itu Megumi nampak murung dan teringat dengan adiknya yang sudah meninggal belum lama ini. Alasan ia mengikuti camping pun untuk membuat perasaannya lebih baik dan bisa merelakan adiknya itu. Hingga pada akhirnya, mereka pun sampai ke tempat tujuan. Saat itu mereka bersama-sama untuk menangkap ikan di sungai. Saat ingin menangkapnya, Maki merasa ketakutan sehingga Megumi pun dengan sigap langsung mengambil jaringnya dan berhasil menangkap ikan itu. Aya pun bersorak gembira untuknya, sementara Maki merasa cemburu dan langsung pergi dari sana. Maki langsung menghampiri Take dan menggodanya, bahkan menciumnya. Namun yang mereka tidak ketahui, ada orang asing yang melihat mereka ciuman. Di sisi lain, Aya yang sedang mencari ikan merasa bingung kepada Megumi yang selalu latihan karate dimanapun dan kapanpun. Megumi pun berkata bahwa alasan ia belajar karate adalah untuk melindungi orang-orang tersayangnya. Dalam kilas balik, nampak adiknya Megumi bernama Ai yang sedang dirundung oleh teman sekolahnya. Saat itu Megumi tidak bisa berbuat apa-apa hingga pada akhirnya Ai pun bunuh diri di hadapannya karena tidak sanggup lagi dirundung oleh teman sekolahnya. Setelah kejadian itulah Megumi merasa bersalah dan tidak berguna, sehingga ia memutuskan untuk belajar bela diri dan bertekad akan melindungi orang-orang tersayangnya. Pada akhirnya mereka pun berkumpul dan membelah ikan yang mereka tangkap tadi. Saat itu mereka semua terkejut karena di dalam ikan itu ada parasit cuy. Melihat hal itu, Maki langsung mengambilnya dan berkata bahwa ia akan memakan parasit itu. Entah dapat info dari mana, tapi Maki yakin bahwa jika ia makan parasit itu, dirinya akan menjadi cantik. Maki pun langsung memakan parasit itu, di mana Megumi yang melihatnya pun merasa mual dan langsung lari dari sana. Nah, ketika lagi sendirian, Take tiba-tiba saja datang dan langsung mencabuli Megumi. Tapi karena Megumi adalah seorang master karate, ia pun langsung menendang bola lunak milik Take hingga pecah. Gak lama kemudian, teman-temannya pun datang menghampiri mereka. Tidak hanya itu, seorang pria asing juga menghampiri mereka, dan kalau dilihat-lihat, orang asing itu berjalan seperti zombie. Akhirnya dengan gagah berani, Take pun kembali bangkit dan dengan tegas menyuruh orang asing itu untuk pergi. Namun, jari Take malah dimakan oleh orang itu hingga membuat jarinya putus. Melihat hal itu, Megumi dengan tendangan supernya pun menendang kepala orang itu hingga bengkok 90 derajat. Setelah apa yang terjadi, orang itu pun berhenti bergerak yang membuat mereka mengira bahwa orang itu sudah mati. Mereka pun lari terbirit-birit menuju ke mobil mereka berniat untuk pergi dari sana. Namun karena Take lupa mencabut kunci mobilnya, mobil mereka pun dibawa kabur oleh orang asing cuy. Aduh, Take. Akhirnya, karena jari Take terus mengeluarkan darah, Megumi pun dengan sigap membalut luka itu dengan kain. Setelah itu, mereka berjalan pelan-pelan menuju ke desa terdekat untuk meminta bantuan. Singkat cerita, mereka pun sampai ke sebuah desa yang nampak sangat kumuh. Di sana tidak ada warga desa
bahkan di setiap rumah seperti tidak ada orang. Gak lama kemudian, Maki tiba-tiba saja merasa mulas, sehingga ia pun langsung lari ke toilet. Namun, hal yang sangat tidak terduga terjadi, yakni ketika Maki lagi berusaha ngeluarin emasnya, tiba-tiba saja tangan muncul dari bawah dan langsung meraba-raba pantat si Maki. Ternyata ya guys ya, ada zombie di dalam toilet itu. Zombie itu langsung keluar dari sepiteng dan menyerang Maki. Maki pun keluar dari toilet dan menghampiri teman-temannya. Di sanalah mereka semua terkejut setelah melihat zombie yang berlumuran tai. Mereka pun langsung kabur dan mencari tempat yang aman. Namun Maki yang perutnya semakin sakit merasa kesusahan untuk menghindari zombie itu, sehingga ia pun harus melawannya. Nah, ketika rasa sakitnya sudah di puncak, tiba-tiba saja dari pantatnya keluar parasit yang sangat besar. Megumi yang berniat menyelamatkannya pun merasa ngeri, sehingga ia pun pergi dari sana. Megumi dan kawan-kawannya memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada kakek tua bersenjata. Nampaknya kakek tua itu sudah terinfeksi, dan karena ia tidak mau berakhir seperti itu, ia pun menembak kepalanya sendiri. Saat itulah bola matanya keluar dan tanpa sengaja masuk ke mulut Naoi. Gak lama kemudian, zombie tai pun mulai muncul, sehingga mau gak mau mereka pun harus melawannya. Akhirnya, dengan bakat bela diri yang Megumi miliki, ia pun berhasil mengalahkan semua zombinya. Namun baru saja menarik nafas lega, tiba-tiba saja salah satu parasit terbang ke arahnya. Tapi untungnya, parasit itu langsung ditembak oleh dokter cabul yang ternyata tinggal di sana. Dokter itu pun membawa mereka semua ke rumahnya, di mana Sachi yang entah siapanya dokter cabul langsung memberikan mereka mie instan. Setelah makan malam, dokter itu pun menjelaskan sedikit ke mereka tentang parasit yang ia namai Nekurogedoro. Namun ketika lagi menjelaskan, tiba-tiba saja kepala Take berdarah dan langsung kejang-kejang. Saat itulah kepalanya semakin membesar dan meledak seperti balon. Setelah apa yang terjadi, ayah menjadi sangat sedih, sehingga Megumi pun langsung menemaninya. Ayah berkata bahwa meskipun Take orang bodoh, ia sangat mencintainya. Singkat cerita, ketika Megumi terbangun dari tidurnya, ia merasakan mulas yang sangat hebat. Megumi pun menelusuri rumah itu untuk mencari toilet. Namun tanpa sengaja, ia melihat dokter cabul dan Sachi yang sedang berduaan di ruangan dokter. Dokter itu mengambil jarum suntik yang sangat besar dan menyuntikkan vaksin Nekurogedoro ke pantat Sachi. Setelah itu, dari pantatnya keluar parasit yang sangat besar. Gak lama kemudian, Megumi pun ketahuan dan di sanalah semuanya terungkap. Dokter itu mengaku kalau ia yang menciptakan parasit itu dan membuat seluruh warga desa terinfeksi. Ia juga menggunakan parasit itu sebagai obat untuk menyembuhkan Sachi dari leukemia, karena parasit itu ternyata mampu menyembuhkannya. Megumi terkejut mendengar hal itu, sebelum akhirnya dokter itu mengeluarkan senjata virusnya. Gak lama kemudian, teman-temannya Megumi datang, dan di sanalah mereka semua merasa mulas. Ternyata ya guys ya, mie instan yang mereka makan tadi sudah dicampur dengan telur parasit oleh si dokter cabul. Mengetahui hal itu, Megumi pun melawannya dan berhasil membuat dokter itu pingsan. Sambil menahan mules, mereka pun berusaha kabur dari sana. Namun zombie tai mulai bermunculan dan siap menyerang pantat mereka. Saat itu juga Megumi teringat dengan vaksin milik dokter cabul. Megumi pun memutuskan untuk kembali ke ruangan dokter, sementara mereka berdua akan melawan para zombie tai itu. Dengan tongkat baseballnya, Naoi pun menghancurkan kepala zombie itu dan berhasil membunuh beberapa zombie. Namun gak lama kemudian, ia terkena serangan kejutan di mana para zombie itu mulai mengeluarkan gas beracun ke arahnya.
Tidak hanya itu, bahkan parasit keluar dari pantatnya dan menggergaji tongkat baseball milik Naoi. Dengan sekuat tenaga, mereka berdua pun lari dari sana menuju ke salah satu bangunan. Di bangunan itulah mereka melihat sekumpulan zombie tai yang sudah menjadi bangkai. Selain itu, parasit yang ada di tubuhnya Naoi juga sudah bereaksi sehingga darah pun mulai keluar dari tubuhnya. Tidak hanya itu, dokter cabul bahkan menghampiri mereka dan langsung menyandera Aya. Akhirnya, dengan parasit yang dimilikinya, Naoi pun langsung menyerang dokter cabul itu. Naoi rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Aya. Melihat hal itu, Aya pun tidak ingin membuang kesempatan dan langsung pergi dari sana. Namun sayangnya, Maki yang sudah menjadi zombie tai muncul dan langsung melilit tubuhnya Aya. Sementara itu, nampak Megumi yang sedang mengambil vaksinnya. Namun gak lama kemudian, Sachi muncul di mana ia berniat membunuh Megumi. Akhirnya, pertengkaran pun tidak dapat dihindari dan dengan sekuat tenaga, Megumi berusaha mengalahkan Sachi. Keesokan harinya, Megumi masih berusaha melawan para zombie tai itu sambil mencari teman-temannya. Dengan mudahnya ia mengalahkan para zombie itu sebelum akhirnya ia pun melihat Aya yang masih dililit oleh Maki. Akhirnya, karena tidak mau tersiksa lebih lama lagi, Aya pun meminta Megumi untuk menembaknya. Dengan berat hati, ia pun menembak Aya, begitu juga dengan Maki. Namun ketika lagi berduka, tiba-tiba saja Maki bangkit kembali dan berubah menjadi sosok yang sangat tidak manusiawi. Melihat hal itu, Megumi pun kabur. Namun sayangnya, ia dicegat oleh Sachi. Maki bahkan terbang ke arahnya, lalu bersatu dengan Sachi untuk menyerang Megumi. Megumi disodok-sodok sambil dibawa terbang ke langit. Saat itulah parasit mulai keluar dari mulutnya, sebelum akhirnya ia pun dilempar begitu saja. Nah, saat dilempar itulah Megumi teringat tentang dirinya dulu yang tidak berguna. Ia tidak mau seperti dulu lagi, sehingga dengan kekuatan powernya, Megumi pun melawan Sachi dan Maki. Setelah berhasil mengalahkan mereka berdua, Megumi pun langsung meminum obatnya. Setelah itu, ia berjalan pelan-pelan menuju ke mobilnya yang terparkir di pinggir jalan. Namun, ketika ingin pergi menggunakan mobilnya, dokter cabul itu muncul lagi dan langsung menyerang Megumi. Akhirnya, dengan tendangan supernya, Megumi pun menendang kepala dokter itu hingga pada akhirnya film pun berakhir.我说我忘了，不痛了，太爱笑了，为你。